Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Kali ini bertemu kita di Weekly Stock Analysis, analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Hasil votingnya dari Alert Robot yang saya kurasi. Saya pilih dari Alert Robot yang muncul di hari Senin tanggal 20 sampai hari Kamis tanggal 23 Oktober. Dan akan kita bahas sahamnya, hasil pilihan Bapak dan Ibu ini dengan penutupan data hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Baik, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Ini dia weekly reviewnya. Kebetulan kemarin Bapak Ibu untuk hari Senin sampai hari Kamis alertnya cukup banyak. Ada yang berulang, jadi saya pilih dari sekian banyak ini saham-sahamnya 10 ya. Misalnya ada GGRM dan HMSP, saya pilih satu saja ya. Jadi perbankan misalnya ada BBNI, BBCA, saya pilih satu saja gitu. Jadi ya mudah-mudahan mewakili lah. Nanti walaupun misalnya Bapak Ibu punya BBRI, yang dipilih BBCA, ya mungkin sama ya. Atau Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti. Untuk alert hari Jumat tanggal 24 Oktober, kita sudah buatkan after market close-nya. Nanti Bapak Ibu bisa analisa ya. Oke, jadi langsung saja. Disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah untuk edukasi. Bapak Ibu harus dianalisa ulang. Harus dianalisa ulang. Sesuaikan dengan risk profile masing-masing. Dan trade at your own risk. Satu lagi yang paling penting, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya ini, stop tradingnya. Karena resiko terlalu besar. Karena tidak terukur. Sekali lagi, wajib punya trading plan dan money management. Pak, saya tidak mengerti bagaimana membuat trading plan. Belajarlah. Nah, di sini ada nanti tutorial trading plan, Bapak Ibu bisa ikuti ya. Oke. Untuk aftermarket close sudah saya upload, Bapak Ibu, penutupan tanggal 24 Oktober. Jadi saya sarankan Bapak Ibu stop dulu, nonton dulu aftermarket close-nya, mudah-mudahan sudah ditonton. Karena nanti pembahasan weekly-nya sudah detail di sana ya. Jadi kan selama ini bertanya, Pak Roy, utatnya bagaimana? Nah, kita lihat weekly-nya nanti ya. Karena weekly-nya itu ada uptrust. Dan di sharing ilmu, saya biasanya di weekly itu ada sharing ilmu. Apa itu utat, apa itu uptrust. Nah, karena kita mau fokus ke weekly-nya, maka saya kembali masukkan penjelasan tentang apa itu uptrust. Kenapa dia penting di weekly-nya. Kalau kita ketemu uptrust, nanti kita butuh apa lagi nih di weekly-nya. Nanti saya sharing ya, Bapak Ibu. Sabar saja. Ini dia hasil votingnya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ya 250 suara yang masuk dari 432 yang melihat voting ini. Aces, Adaro, ASI, BBCA, BTPS, Cleo, HMSP, Pegas, Telkom, Unilever. Terima kasih semuanya sudah memberikan suaranya. Dan dari 250 suara ini, dari 10 saham yang terpilih, kita pilihan pertama terbanyak adalah Aces ya. Aces ini nggak tahu kenapa ya dipilih. Jadi saya lihat pola-polanya ini ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu memilih karena nyangkut? Atau karena potensi mau masuk? Nah, ini jadi riset juga bagi saya. Jadi perhatian saya tapi nggak salah kan Alrobot. Jadi butuh second opinion juga, benar juga. Cuman agak-agak curiosity-nya ada juga nih. Misalnya Aces, Adaro, kemarin bahas, Pak saya nyangkut di Adaro. Lalu lihat, oh Adaro banyak yang pilih. Mungkin ada faktor begitunya. Tapi baiklah, apapun itunya, ini adalah kita anggap terbaik pilihan Bapak dan Ibu dari sekian banyak opsi. Mungkin yang lainnya hijau, butuh yang ini solusinya seperti apa sih? Ya gitu. Oke, Aces 17%, 42 suara. Adaro 16%, 38 suara. HMSP 13%, 32 suara. BBCA 10%, 26 suara. Cleo 10%, 26 suara juga. Apapun itu, Bapak Ibu, jadikan ini sebagai second opinion-nya. Nanti jangan lupa untuk dianalisa ulang. Yang tidak terpilih ya, ASI mungkin bagus, BTPS ini mungkin dia reakumulasi karena ada spring. Lalu Pegas, ya seperti namanya Pegas, mungkin dia lagi ada pegasnya di situ. Telkom, nah Unilever ini ya, jadi Bapak Ibu,
Unilever ini sentimennya lagi luar biasa masuk, bagus, dan mungkin dia perlu apa namanya? Perlu buying climate, perlu koreksi dulu. Sedikit lagi ya, ini 9%, ini 10% BBCA sama Clio-nya. Tapi ya udahlah, kita batasnya cuma 5. Nanti Bapak Ibu analisa sendiri ya. Caranya ya, yang memilih Unilever silahkan aja. Oke, ini alhamdulillah kemarin kita berhasil melakukan workshopnya trading as bisnis lancar, walaupun di dalam kelas kita bahasnya adalah saham lain yang alert, tapi setelah saya cek, ternyata bagus juga membuat trading plan untuk BJBR. Intinya sama, dan saya sudah jelaskan di videonya. Silakan peserta workshop batch 42 ditonton ini tutorialnya. Tadi sudah saya japri. Apa yang dijelaskan di kelas sama seperti ini. Dan bagaimana dapat saham BJBR ini, dia kan di luar Kompas 100, sudah saya jelaskan dalam videonya. Nanti Bapak Ibu yang belum sempat ikut workshop, belum ada rezeki, bisa juga nonton. Cuma nanti penjelasannya tidak sedetail Bapak dan Ibu yang ikut di kelas ya. Jadi mungkin apa yang disampaikan di video tutorial trading plan Bank Jawa Barat ini ya cuma 5% lah. Atau 10% lah, 90%-nya banyak materi yang harus dijelaskan. Oke? Tapi nggak apa-apa lah sebagai bahan berarti. Kenapa? Saya selalu mengatakan jangan pernah trading tanpa trading plan. Tidak fair kalau saya tidak berbagi. Ya, ini maka berbagi. Jadi jangan lupa, Bapak Ibu nonton tutorial trading plan-nya. Nanti saya masukkan juga di deskripsi video ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezeki, ada waktu, bisa ikut workshopnya. Biasanya workshopnya murah sekali, tapi banyak orang yang di luar kota. Ya, banyak di luar kota, ya memang biayanya transportasi double, bahkan berapa kali lipat itu. Bahkan ada yang datang dari Abu Dhabi itu untuk ikut workshop ini. Dan ya itulah, biaya workshopnya dengan biaya transportasi akomodasi nggak seberapa. Cuman saya tidak bisa buat online saja. Inilah effort maksimum saya untuk membuat tutorial trading plan, karena saya ngomong jangan pernah trading tanpa trading plan. Plan your trade, trade your plan. Satu-satunya cara supaya tidak gambling hanya dengan trading as a business. Itu menurut saya. Oke ya? Semoga bermanfaat. Oke. Nah, ya ini untuk batch berikutnya Sabtu depan. Nanti abis ini saya akan kirim materialnya, sudah saya siapin. Jangan lupa nonton juga materinya ya untuk tutorial trading plan. Mudah-mudahan Sabtu depan kita bisa belajar, ada contoh yang langsung kita bahas di kelas. Enggak confused seperti batch 42. Oke, level advance sementara ini satu batch saja dulu karena batch tanggal 15 November ini belum tentu dibuka. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut training as business, ya kalau udah penuh dia mohon maaf lah ya Bapak Ibu. Untuk batch 2021 mungkin saya tunda menjadi tahun 2026 karena ada urusan keluarga. Oke. Nah, jadi apa beda aftermarket close dengan weekly? Karena weekly ini weekly stock, pertama sahamnya ada pilihan Bapak dan Ibu. Kedua, saham-sahamnya alert dari Senin sampai Kamis dan kita bahas dengan hari Jumat. Weekly-nya sudah valid dan kita akan fokus melihat white coffee-nya. Kalau Bapak Ibu belum dapat ilmu dari workshop trading volume price analysis dan wake off, Bapak Ibu bisa nonton dulu 5% atau 10% dari materi workshopnya ada di tutorial robot ya, ada di channel YouTube. Baik, dari konsep the best time wake off itu sendiri, the best time for buying yang kita bahas di kelas juga, maka wake off itu price cycle-nya dia mengenal ada 4 fase ya. Ada akumulasi, ada marking up, ada distribusi, ada marking down. Dan kalau kita lihat nanti ciri-ciri khususnya, dia ada spring dan sebagainya. Dan begitu akumulasi selesai, maka itu kita sebut sebagai the best time for buying. Oke. Nah, BJBR juga bahasnya di sini kemarin, beberapa saham. The best time for buying, maka kita akan kadang-kadang dapat kesempatan, dia turun ke bawah dulu, disebut dengan second chance to buy. Jadi ini adalah bagian dari the best time for buying. Kadang-kadang dia memberikan kesempatan kedua membeli, bahkan kesempatan ketiga, bahkan kesempatan keempat. Dia memberikan kesempatan, lalu dia pindah ke marking up. Setelah marking up, masuk ke fase distribusi dengan ciri-ciri khusus, ada change of character, lalu dia di distribusi ada uptrust. Nah, di sini mungkin dia setelah selesai, maka akan ada disebut dengan the best time for selling.
Kadang-kadang kita dikasih kesempatan 80% mendapatkan second chance to sell, lalu udah pindah ke markdown. Oke, inilah framework kita. Framework saya ya. Enak aja klaim kita. Framework saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran kepada Bapak dan Ibu. Market struktur Wyckoff-nya seperti ini loh yang bisa kita lihat. Jadi kalau ada alert robot, kalau ada ledakan volume, langsung taruh ke posisi ini. Acuan kita. Jadi dia tidak gambling, kita di market bisa baca ya. Oke. Nah, sharing ilmu lainnya saya ulang aja dari minggu kemarin, ya mungkin banyak yang belum nonton, adalah uptrust bar ya. Ini dari materi juga volume price analysis. Salah satunya adalah sinyal volume price adalah uptrust bar. Uptrust bar ini adalah sinyal kuat untuk sign of weakness. Oke, kadang-kadang dia bermain di weekly, di daily-nya merupakan utat. Oke, tetapi utatnya valid atau tidak tergantung weekly-nya. Kenapa? Karena sinyal weekly, time frame weekly, itu lebih kuat dibanding, ingat ya, banding daily. Termasuk tren. Kalau ada di daily adalah trennya adalah downtrend, sementara di weekly masih uptrend, mungkin daily-nya adalah pullback untuk naik lebih tinggi mengikuti weekly. Sama dengan sinyal-sinyal VPA. Kalau di weekly-nya terjadi uptrust, oke, kalau dia valid, mungkin valid lah daily-nya. Tapi kalau dia tidak valid di weekly atau belum valid, maka daily-nya belum ada kesimpulan. Oke, dia bisa menyelesaikan di daily, tapi ujung-ujungnya dia akan mengikuti weekly. Weekly itu tidak lebih kuat dari monthly. Artinya time frame monthly itu dikendalikan oleh dana-dana atau kapital yang jauh lebih besar daripada daily dan juga lebih besar daripada weekly. Maka terbentuklah struktur monthly. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, saya selalu memulai analisa dari monthly. Turun ke weekly, baru daily. Entry-nya di daily alasannya karena risk lebih kecil dibanding saya entry di weekly. Weekly dari pengalaman saya, 20 tahun di pasar saham Indonesia, sudah ada sekitar 15 tahun atau 16 tahun menggunakan Wyckoff, struktur Wyckoff berjalan di weekly. Oke? Nah, itu sajalah. Nah, sekarang kita lihat sinyal uptrust. Uptrust itu adalah potential weakness after bullish. Jadi syarat-syaratnya, dia harus ada trend bullish. Oke? Nanti kalau di daily atau weekly ada trend bullish, hati-hati dengan uptrust. Dan kita lihat volumenya valid. Harga naik, volume naik. Ya, ada pullback sedikit, volume kecil ini tidak valid untuk naik lagi. Ini namanya pullback ya. Jadi kalau kita lihat volume price hubungannya, candle merah, spread kecil, ya no meaning ya, tidak perlu dikhawatirkan karena volumenya kecil, kecuali volumenya besar. Itu bisa namanya manipulasi market. Oke. Batuk. Bullish trend, volumenya valid ya. Tiba-tiba dia dalam perjalanannya ada muncul candle dengan spread besar, volumenya valid besar. Oke. Lalu dia ada sinyal segitiga di atas. Ciri-cirinya adalah spreadnya lebar. Closingnya selalu di near low. 30% ini ada teorinya ya. Kalau 30% di bawah disebut dengan near low. Volumenya besar. Tapi syaratnya harus ada trend bullish dulu ya. Kalau downtrend nggak valid nih. Dia terjadi after move up. Dia selalu cucuk-cucuk new all time high misalnya. Atau new higher high. Itu ciri-cirinya uptrust nih. Terus umumnya spread besar dan volume besar. Ini ciri-cirinya. Jadi misalnya ada uptrust tapi dia tidak membentuk new high. Ya itu tidak valid. Ada juga begitu tuh. Lagi downtrend ada uptrust. Mungkin dia dari akumulasi ada uptrust. Mungkin dia adalah pullback saja. Koreksi. Oke, jadi nanti kalau di weekly atau daily menemukan candle ini uptrust. Dan perlu catatan lagi nanti kalau di weekly kita lihat. Uptrust ini dia harus dikonfirmasi oleh down bar. Disebut dengan down bar after uptrust. Jadi, ini kan candle merah. Dia butuh down bar. Candle merah lagi di bawah dengan volume yang valid juga. Kalau dia candle hijau belum valid, dia tunggu sampai ada merahnya.
Begitulah kira-kiranya melihat validnya. Dan candle ini harus ada sinyal down bar juga, validasi. Dan dia volumenya di atas rata-rata juga. Maka dia valid lah ini. Oke, jadi ini perlu diingat nanti pas kita melakukan analisa. Oke, seperti inilah ya sinyal-sinyalnya. Uptrust bar, dia ada sinyal validasi di sini, ya, down bar, maka valid lah dia ya, Bapak Ibu. Oke lah, saya rasa kita langsung melakukan analisa tadi untuk saham-saham yang sudah kita voting. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Kita akan bahas komposit dulu sekilas ya. Jadi kalau untuk detailnya, pembahasan komposit, Bapak Ibu nonton After Market Close. Sudah ada di situ. Nanti saya masukkan juga di deskripsi video. Oke, kita langsung saja dengan pembahasan komposit. Kita dengan, nggak usah speed dulu lah ya, langsung VPA, Monthly Composite. Karena dia dekat-dekat akhir bulan ini Bapak Ibu. Oke, kalau kita lihat monthly-nya, sinyalnya day move indicate strength, volumenya sedikit lagi, mungkin ini tinggi juga. Oke, dia sudah all time high ya, jadi selalu membentuk all time high. Ini mungkin saatnya pullback dulu untuk naik lagi, kayak gini ya. Kita lihat, mana yang 1, 2, 3, 4, candle merah dulu naik lagi. Candle merah dulu naik lagi, jadi 1, 2, 3, 4, ini kalau 4 ini dia turun pula. Jadi kita sudah 1, 2, 3, 4, hampir 4 bulan naik terus nih. Nah, sebaiknya memang pullback dulu, mengambil demand untuk naik ya. Itu view saya tentang IHSG. Saya tetap optimis Bapak Ibu. IHSG akan bergerak bagus. Apalagi kalau kita melihat APBN kemarin ya. Saya nonton laporan APBN kemarin, cukup confident. Materinya juga dibahas di workshop trading as a business. Cuman dia butuh pullback dulu. Kita harus cari demand zone-nya dan itu kita usahakan punya cash lah. Kalau yang sudah naik, ini biasanya kalau 4 bulan begini, ini saatnya switching ya. Bulan 9, bulan 10 itu switching. Supaya nanti di window dressing bulan Desember kita dapat saham-saham yang bergerak naik kencang. Karena yang lainnya kan momentumnya sudah naik tinggi. Jadi saatnya switching. Saya sudah switching itu. Kita cek dengan VBP Monthly Composite. Kita lihat dulu ya. Demand zone-nya di mana di weekly-nya? Untuk dia turun, sebaiknya turun memang. Alamak jauh pula ya. Jadi kalau ini tarik garis, ya kalau demand zone ya mungkin dia akan turun ke sini. Jauh pula lah, doanya terlalu brutal pula. 4 bulan jatuh. Ya nanti kita cari di weekly lah. VPA weekly composite. Ya. Jadi di weekly, tadi kita sudah belajar itu. Namanya sinyalnya adalah uptrust. Ini adalah sinyal uptrust. Volumenya ya besar lah dia rata-rata. Tetapi memang volumenya down. Di situ salah satu indikasi uptrustnya berbeda dengan pattern tadi ya. Kalau tadi Bapak Ibu lihat pattern uptrust itu kan volumenya meningkat terus. Ini terjadi deviasi. Kenapa? Kalau di daily terjadi utat, kemungkinan utatnya tidak valid kalau lihat weekly. Dari volume ya. Jadi kan speak by data nih, saya harus menjanjikan data dan bicara tentang data. Faktanya di sini turun. Model tadi kita adalah dia naik. Mana tadi? Nah, ini ya. Volumenya meningkat. Sementara dia tetap di atas rata-rata, valid utatnya, tapi downtrend. Untuk validasi berikutnya tidak terlalu oke ya, lihat nih. Ini kan naik terus. Oke, nanti ya kalau Bapak Ibu harus belajar dulu namanya hukum ketiga Wyckoff, supply and hukum hubungan antara effort and result. Tapi anggaplah Bapak Ibu sudah tahu ya, nanti tonton di sini tuh. Di sini ada. Bentar. Di sini. Tutorial. Atau Bapak Ibu ikut workshop volume price analysis. Nah, di sini ada nih salah satunya, entah di manalah ya, Bapak Ibu saya lupa juga. Oke. Mana dia? Oke. Sekarang kita lanjut ke VBP Weekly Composite. Kita cari, ada nggak demand zone kalau seperti saya bilang dia harus pullback dulu? Nggak ada pula ya. Di sini paling ada nih. Sudah dites. Sudah dites nih. Ini ada demand zone, sudah dites di sini naik ke atas. Mungkin sudah.
Ini yang membuat dia tidak valid di weekly-nya. VPA, kompos kita turun sajalah ke daily. Karena pertanyaan selalu bertanya, UTAT itu ada nggak? Ya, ada nggak ada ya, nggak terlalu penting juga. Yang penting stop loss kita dijaga, let profit run. Kalau mau switching, switching lah. Oke, sekarang kita lihat, kemarin sudah dibahas juga, ini kita ada rejection. Jadi, waktu siang hari Jumat, ada yang bertanya, Pak Roy, ini bagaimana kalau candle dia membentuk all time high? Tunggulah market tutup. Dan setelah market tutup, dia turun kan? Jadi, kalau bisa bertanya market ke saya, tanya setelah market tutup, baru valid. Kalau lagi berjalan, ya belum bisa ditarik kesimpulan. Dan sekarang kita lihat dia ada rejection. Rejection ini, spreadnya kecil. Volumenya juga kecil. Jadi, ya ditunggu. Kalau besok ada down bar lagi, volumenya besar merah, berarti ini adalah rejection, dia koreksi dulu. Oke. Tapi kalau ternyata besok langsung naik, ya memang ini tidak ada sinyal aja. Volumenya kecil, spreadnya kecil. Ya menunggu sesuatu berarti. Di sini ada gap ya, jadi sepertinya kita bisa pakai demand-nya daily. Sudah dijelaskan di weekly tadi. VPA, VWP. Kita bahas lagi karena butuh untuk nanti rotasi saham lah. Rotasi saham kan candlenya merah ya. VPA, VBP, composite. Tapi detailnya nonton di aftermarket close. Ya, jadi mungkin dia akan tes. Mana dia tes? Ini paling demand zone-nya. Atau ini ada gap, dia tutup sekali lagi gap untuk naik ya, atau mana gap yang belum tutup? Mungkin dia tutup gap ini untuk naik ya. Ini ada gap ya. Bisa jadi siapin aja cash, jangan sampai tidak punya cash ya Bapak Ibu. Kalau punya udah switching ya di sell on strength sebagian ya bisa pullback. Karena kan naiknya sudah tinggi tuh, ada yang beggar saya ya. Sudah switching. SMA lah itu kan sudah beggar switching. Sekarang kita mulai bahas sahamnya. Saham pertama adalah ACES. Edge Hardware ini saya nggak tahu. Laporannya katanya Q3-nya tidak bagus. Cuman ada yang bilang di grup alumni, biasanya di laporan Q4 Pak bagus. Ya mungkin juga ya. Kita akan fokus pembahasan melalui volume price analysis dan wake off-nya. Sekarang kita cek dulu alertnya. Oh ya, tadi ada tutorial trading plan untuk BJBR. Setelah saya posting, terus banyak tuh alert BJBR. Kalau di luar Kompas 100 tidak ada alertnya. Mungkin dapatnya dari saham lain. Saya mungkin orangnya yang tadi melihat tutorial trading plan BJBR nggak nonton gitu, nggak nonton. Ada orang yang malas nonton. Alert ACES. Kapan alertnya? Oh, alertnya adalah tanggal 22 dan dia fresh Bapak Ibu. Tanggal bulan 8 nggak ada, bulan 9 nggak ada. Mungkin ini sahamnya ACES-nya turun dalam. Oke, akumulasi tidak ada alert, baru sekarang ada alert. Oke, lalu banyak juga yang nyangkut, maka dipilih terbanyak. Mungkin. Bapak Ibu bolehlah komentar. Kenapa pilih ACES misalnya yang memilih. Kita cek dengan, berikutnya kita cek dengan Speedo ACES ya. Untuk penutupan tanggal 24, ACES berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek weekly-nya. Weekly dari ACES, speedometer netral, berarti dia ini baru mulai naik. Kenapa weekly-nya masih ketinggalan supply and demand-nya sama kuat, tapi daily-nya dulu bergerak. Mantap ini berarti mudah-mudahan nanti minggu depan weekly-nya ACES-nya sudah menyusul weekly-nya karena alert-nya kan masih fresh. Kita cek dengan rotasi saham. Di daily-nya turun tipis ya, tapi weekly-nya naik cukup tebal. Star ACES. Rotasi saham weekly daily untuk ACES sekarang jadi ASKO ya. Dan relatif dia sudah naiknya hampir 2 minggu nih. Maksudnya sudah masuk ke zona grid. Relatif tadi sudah outperform terhadap composite ya untuk daily-nya. Sekarang kita lihat weekly. Star ACES. Oke, ACES weekly-nya lihat jarak antar bintangnya menguat. Padahal composite-nya menguat ya. Candle-nya weekly tadi kan kuat sekali, dia
positif, sepertinya belum memvalidasi weekly-nya uptrust-nya weekly-nya composite. Nah, dia menguat ini, artinya Bapak Ibu, sekarang dia berada di dalam segitiga ini, dia masih berada di zona psikologis panik, tapi arahnya mungkin dia ke hope. Maka kita sebut sebagai ACES ini weekly-nya habis panik, terbitlah hope. Masih di bottom ini. Oke. Mudah-mudahan nanti dia bergerak ke hope, ke grid. Nanti kalau kena di sini kita exit lah, jual. Karena fear-nya mulai masuk. Ini lumayan nih. Naiknya bisa tinggi kalau dia sampai ke grid ya. Oke, jadi mainnya di weekly mungkin. Kita mulai dengan VPA monthly ACES. Oke, jadi ACES ini kita lihat. Ini mungkin dia main di monthly, dia adalah mungkin akumulasi ya. Karena ini kalau struktur besarnya bola balik baru udah berbeda trennya, ini marking up, distribusi marking down. Dia balik lagi nih. Akumulasi, marking up, distribusi marking down. Jadi kita makan dulu lah apa yang ada. Kalau buat trading plan, profit takingnya 995 lah. Ya kan, mudah-mudahan dia sampai jual 50% sini, siapa tahu dia naik ke 1400 yang ada rejection ini. Tapi di 95 kita amankan dulu profitnya. Oke, weekly-nya volumenya bagus dan weekly-nya dia climax fall up dari VSA. Sinyalnya strength in return after downtrend. Dia menyatakan ada indikasi penguatan, volumenya di atas rata-rata, spread-nya narrow. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada ditekan, mungkin ada perlawanan dari buyer hingga belum bergerak kemana-mana. Ini biasa nih. Selling climax authorization secondary test dia ngetes dulu, tapi ini kan pakai monthly. Kita lihat VPA weekly-nya dulu. Jadi struktur Wyckoff itu biasanya berjalan di weekly. Pengalaman saya ada yang di monthly, tapi kalau weekly monthly terjadi, biasanya weekly-nya juga bisa lebih jelas. Kita lihat ACES. Oke, jadi lebih jelas ya. Lihat di sini. Ini adalah akumulasi. Ini adalah the best time for buying to weekly. Tidak memberikan second chance to buy. Marking up. Distribusi. Ini mungkin utat. Ini adalah second chance to sell. Ya, fase D. Baru di sini fase E. Marking down. Dia dari akumulasi balik lagi akumulasi. Di daily-nya mungkin ini struktur kecil. Sekarang dia turun lagi. Mungkin selling climax authorization mungkin turun sekali lagi ya. Kalau dia siklus baru. Tapi kalau kelanjutan ini adalah authorization secondary testnya. Tinggal naik lagi ke atas. Targetnya bisa jual di sini nih. Atau di sini. Ini sajalah ya. Ini disebut dengan sell mother candle. Kalau buat trading plan, Bapak Ibu jualnya di 950. Jadi candlenya yang terakhir ini bagus. Ya, volumenya dia hijau. Volumenya naik ke atas. Sinyalnya indikasi penguatan, volumenya besar, weekly, spreadnya besar. Close-nya mid. Oke ya, ada supply sedikit tapi tidak terjadi churn. Oke, ini mudah-mudahan sampai 965. Kalau buat trading plan menarik nih. Oke, sekarang kita lihat VBP weekly ACES. Supply zone-nya kita mau cek. Oh ya. Jadi disinilah targetnya ini aja sell mother candle. Karena ini supply zone-nya sebesar ini. Nanti kita targetnya di daily aja. Cuman kalau naik ke atas, ini ada supply ini sedikit ya Bapak Ibu. Jadi mungkin akan tertahan. Tapi ini weekly, kita main di daily dulu. VPA, ACES. Nah. Iyalah, oke. Kita lihat. Mungkin selling climax-nya ini ya. Selling climax, daily, auto reaction, secondary test. Maka dia masuk fase B di sini. Volumenya kecil-kecil. Ini ada semacam cucuk bawah spring-nya. Nah, maka kita kalau di kelas kemarin ada ready to uptrend. Ini adalah low-nya. Gimana? Ya, gimana low? Ya, ini anggap pullback. High. Kalau kita tarik. Saya nggak tahu nih apakah ini menjadi the best time for buying. Tapi dia pullback dulu ke bawah.
Oke, ya, dia penutupan hari Jumat turun ke bawah ya. Tidak ada sinyal, volume di bawah rata-rata, spreadnya di atas rata-rata. Nah, kalau tadi volumenya di atas rata-rata, kita nggak jadi nih. Nggak jadi. Tapi beruntungnya, spreadnya besar di atas rata-rata, volumenya kecil. Kalau volume besar berarti ada yang buang barang itu. Jadi, Bapak Ibu, ini masih plan, masih ada plan. Kita beli buy on weakness di sini. Stop loss kelihatan. 4 berapa nih? 408, 406, 404. Ah, itu stop loss ya di bawah ini. Jadi dijaga, atasnya dijaga juga. Buy jika beli 466 ya. Salah nih. 4. Jadi jaga atas, jaga bawah. Oke. Targetnya tadi di atas lah berapa itu. Nah, di sini hitung dah rasionya berapa nih? Cukup nggak? Kalau nggak kita main di atas. Karena tadi kan weekly. Weekly-nya rotasi sahamnya di weekly. Oke, jadi ini trading plan-nya jelas. Ya, Bapak Ibu, dia pullback, turun ke bawah. Buy on weakness lah, jaga atas, jaga bawah. Oke. Nah, di sini ada namanya volume reversal. Kita lihat. Evol, VBP dulu. Nggak apa-apa lah, panjang sedikit. VBP, Aces. Nah, targetnya di sini ya. Kalau mau buat trading plan juga target coba taruh di sini. Risk reward rasionya mungkinan masuk. Target itu hitung sendiri nanti. Ini ada sell mother candle. Ini ada supply sedikit ya, nggak apa-apa lah. Kalau mau di sini juga boleh, hitung aja risk reward rasionya. Kalau beli di sini, beli di bawah, kena ini profit taking, jual 50%, ini jual lagi 50%. Sekarang kita mau lihat volume reversal kayaknya ada nih, Aces. Oh, ini volume reversal turun. Ini ada volume reversal ya. Jadi kalau yang konservatif ya stopnya di sini. Karena ini ada volume besar nih, dia reversal. Dia pullback, dia mengabsorb ini nanti. Jadi ada yang volume reversal ya, ini volume reversal namanya. Kalau dia berada di atas maka dia akan turun. Oke. Ini sudah dibahas di grup alumni. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang berapa ilmu, apa bahan diskusi nggak bisa saya buka untuk diskusi umum untuk pengguna bot karena ilmunya belum diberikan kepada Bapak dan Ibu. Nanti banyak pertanyaan dan rancu. Jadi diskusi di dalam teman-teman yang sudah ikut workshop, ada diskusi di sana, ilmunya sudah ada, jadi tidak banyak pertanyaan dan langsung bisa digunakan. Oke, kita lihat foreign flow-nya. PIF Aces bagaimana Aces ini, ASCO. Oke, kalau kita lihat foreign flow untuk Aces sekarang namanya Aspirasi Hidup Indonesia. Penutupan hari Jumat dia net sell 5,25, tapi dalam 5 hari ada net buy 6,8 miliar. Dalam 20 hari sudah ada indikasi net buy 7,5. Dalam 60 hari ternyata masih net sell 117,2 miliar. Dalam 100 hari ada 289,4 miliar aslinya net sell. Kalau lihat tekanannya ya aslinya keluarnya kuat sekali. Tinggal cek aja apakah asingnya dominan atau tidak. Ya. Jadi kadang-kadang kalau asingnya tidak dominan ya kita tidak perlu khawatir. Sekarang kita lanjut ke saham kedua, Adaro. Kalau Bapak Ibu menggunakan robot, sudah gabung ke grup pengguna robot, ada diskusi bahwa nyangkut di Adaro. Dan ada alertnya. Mungkin sebagian mengharapkan second opinion dari Adaro ini. Baiklah. Karena ini pilihan Bapak dan Ibu, kita bahas alert Adaro. Adaro ini sebenarnya dia tidak fresh ya Bapak Ibu, karena bulan 9 ada, bulan 10 ada, 2 kayak gitu. Sekarang kita cek dengan Speedo Adaro. Kita lihat speedometernya untuk penutupan hari Jumat, dia berada di zona grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly, karena weekly sudah valid nih. Speedo Adaro. Oh, dia netral ya. Sama kayak Aces tadi. Daily-nya demand-nya lebih besar, tapi weekly-nya netral. Sama kuat supply and demand-nya. Kita cek dengan rotasi saham dulu. Star Adaro. Apakah lagi ramai botnya? Baik.
Adaro-nya secara relatif terhadap komposit yang turun tipis 0,03 kemarin hari Jumat, dia ada sedikit pelemahan. Berarti tidak terkuat ini. Dia power price-nya tidak ke kanan, artinya momentumnya aja yang naik nih. Oke, kita lihat. Padahal kompositnya melemah ya. Kita lihat dengan W-Star Adaro. Weekly-nya bagaimana nih? Alertnya tadi kapan? Tanggal 21 ya. Kita lihat dengan weekly-nya untuk Adaro. Weekly Adaro bagus pula dia. Ya. Lihat di arah kanan, jarak bintangnya ya dia berbelok, jadi ada penguatan. Padahal weekly kompositnya tadi kita lihat candlenya spreadnya besar ya. Tapi dia belum bisa masuk ke segitiga ini, belum kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. Untuk weekly, kita cek dengan VPA monthly Adaro. Nanti detailnya Bapak Ibu bisa ikuti yang tadi ya. Nah, ini Adaro ini spesifik ya. Jadi kalau dulu saya beli Adaro di sekitar 600, 700 itu memang saya beli persis seperti saham apa ya. Pokoknya waktu itu dijelek-jelekan lah. Adaro ini dijelek-jelekkan, dikatakan waktu itu batubara adalah sunset business. Tidak ada harapan lagi karena pemerintahan Indonesia akan mendaur ulang dan mematikan pembangkit listrik batubara. Eropa sudah melarang. Wah, Cina sudah tidak akan impor lagi. Waktu itu ya, tahun 2016 gitu ya. Saya beli dia di harga 500, saya ingat itu. Tapi saya juga nggak beli banyak-banyak karena kan terpengaruh suasana fear juga. Tapi walaupun saya tahu, saya bekerja sebagai geofisis di oil and gas ya, dunia oil and gas, dunia energi, saya paham lah ini adalah cyclical. Harga minyak jatuh dalam-dalamnya, naik juga nanti. Nah, jelek lah waktu itu. Dan saya beli, averaging sekitar 900-an ya, averaging saya. Lalu kan tiba-tiba dia terbang tinggi setelah pandemi. Nah, saya jual lah di 3.000-an, 4.000. Nah, ini satu top. Lalu dia turun lagi. Dia harus menyelesaikan double top. Dan di sini sebenarnya kalau dia berikan candlenya formal, dia ada seperti utatnya nih. Ya, cuman ini kan event spesial. Dia splitting ya. Sahamnya di split. Keluar ADMR. AAD ya. Oke, dia jatuh ke bawah. Kalau lihat weekly, memang dia double top. Dia turun ke bawah. Nah, secara teori dia harus turunnya ke sini. Ya. Jadi kalaupun saya punya barang ya untuk main singkat saja, nutup gap, atau kalau dia turun maka saya akan tunggu. Dia tunggu berita jelek lah. Kalau nanti batubara dijelek-jelekkan lagi, Adaro dijelek-jelekkan lagi, masuklah itu. Sinyalnya ya belum ya. Kita lihat VBP monthly Adaro. Jadi kadang-kadang susah dijelaskan secara teknikal. Cuman kalaupun seandainya terulang sejarah itu, jangan ragu. Oke, kalau dia turun ke bawah di mana? Kita mau full buy-in di sini. Kalau saya bilang saya punya cash, maka saya mendoakan supaya Adaro turun. Nanti banyak sakit hati. Ya, tapi secara fakta kalau dia turun ke sini, kita harus punya cash untuk beli. Mulailah ke bawah ini segitiga nanti ya. Dan kita lihat juga kalau beritanya makin jelek, itu buy in tuh. Oke, kita tunggu sajalah ya. Jadi secara fakta kita punya demand zone di 1200. Kalau dia turun, berarti dia mungkin respect terhadap VBP ya. Supply and demand. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly Adaro. Saya tidak ada intensi untuk membuat yang nyangkut sakit hati. Nggak ada urusan saya itu. Karena saya punya cash, saya ingin dapat harga Adaro harga murah aja. Tapi saya juga sudah punya di sini karena saya lihat mungkin ada siklus tertentu lah yang bisa dimanfaatin. Oke, ini siklus besarnya. Ini yang saya katakan ke bawah ini adalah uptrust-nya. Jadi dia divalidasi down bar oleh ini, maka dia jatuh lah. Jadi, Pak, ini masih hijau. Tidak valid, belum valid. Begitu dia ada candle uptrust ini divalidasi oleh ini, dia menjadi utat ya dia. Maka dia jatuh ke bawah. Seperti itulah ya. Dan dia turun. Ini selling climax ya. Ini ada siklus kecil di daily. Ini akumulasi berarti. Jadi stop loss-nya juga kelihatan di bawah ini. Jadi kalau dia naik lagi ke atas, ya jual lah.
Di 2200 boleh, 2400 boleh. Jadi nanti kalau kita beli di sini, jual di 2400, makan dulu apa yang ada, nanti turun ke bawah, ya beli lagi di bawah. Kenapa? Yang nyangkut di 2200, di 2400, saya lihat suasana batinnya mungkin akan keluar. Kalau coba ditanya, kalau ada yang komentar, kalau ada Bapak Ibu yang mungkin nyangkut sekarang 2400, kira-kira kalau Adaro ini dari 1700 naik ke 2400, apakah yang pegang di 2400 ini akan terus hold atau keluar? Nah, itu kalau ada yang pegang gitu, kira-kira bantu jawab lah di komentar. Siapa tahu selama ini saya salah ya. Karena saya punya itu di bawah ini. Oke. Sekarang kita lihat ini ada akumulasi weekly-nya. Ya, ini trend up, volumenya juga bagus ya candle hari ini. Oke, kita lihat dengan VBP weekly Adaro. Lihat demand-nya seberapa kuat di situ untuk weekly-nya. Ya, lumayan lah Bapak Ibu. Sekarang dia naik ke atas, dia di reject karena di atasnya ada supply nih. Nih ya. Nih, ini kalau dia naik akan di reject, mudah-mudahan tidak absurd. Dia close di atas, maka dia akan menjadi demand. Tapi harus close dulu di atas. Ini ada supply, dia yang mereject ini 2400. Kalau kena, exit juga lah. Mohon maaf lah yang nyangkut di 2500 mungkin kalau profit taking di sini nggak sempat keluar lah. Tapi kalau udah lewat, ini ada rejection lagi. Jual di sini lagi 2800. Sekarang kita cek daily-nya. VPA Adaro. Bantu jawab tadi ya, kalau kira-kira Adaro ke 2400, yang nyangkut kira-kira akan terus bertahan atau exit. Lihat daily. Oh, 2400 di atas. Ini ada gap. Mungkin nggak akan keluar di situ. Kalau kita mau exit, di sini lah. Jangan sampai 2400. Ini ada nih. Gap. Jual di 2200 lah. Ya. Jadi biarkan yang 2400 ini nggak tahu nih. Kita bantu mereka keluar di mana nggak tahu. Kita selamatkan dulu kita masing-masing. Oke, kalau di daily, marking down, selling climax, auto reaction, secondary test, tarik garis, baru dia naik ke atas, tarik garis. Jadi dia masih bolak-balik. Pak, ini apakah the best time for buying? Mungkin. Tapi masalahnya dia setelah dia the break, dia turunnya volumenya besar. Ini kalau Bapak Ibu ada pullback, harusnya pullbacknya itu volumenya kecil. Ini besar, maka dia turun lagi, membentuk bottom-bottom ya. Lalu apa lagi nih? Lalu mudah-mudahan dia turun dulu. Saya nggak tahu lah ini. Soalnya ini candle merah volumenya kecil, jadi seharusnya tidak khawatir. Kecuali kalau candlenya merah seperti ini, volumenya besar, itu bahaya. Dia akan ngejar ke bawah ya. Sementara ini candle terakhir ini candlenya bearish, volumenya kecil. Candlenya bullish, volumenya kecil juga. Jadi memang tidak ada demand aja. Biasa jadi pullback itu mudah-mudahan dia pullback untuk naik ke atas. Tapi kalau kena di sini 2200, kalau mau profit taking bisa ya. Karena gapnya sudah selesai. Atau sell mother candle-nya ini, sell mother candle yang terdekat ini dia. Ada namanya uptrust. Terus valid, maka jatuhlah, ya. Jadi dia langsung divalidasi nih. Jadi kita jual di sini. Kita lihat supply zone-nya. VBP Adaro. Kemarin di kelas ada juga naik ini, tapi udah habis kelas. Nah, ini jualannya. Ini adalah supply zone-nya. Ini adalah sell mother candle-nya. Jadi mulai berapa nih, harga berapa nih? Ini ke atas ini sell on strength. Pak, lalu gimana nih Pak yang 2400 kalau nggak sampai? Ya nggak tahu lah. Ya, nggak tahu saya. Kalau saya beli di sini, saya akan jual di sini sebelum supply dari atas keluar. Tapi ini ada gap, itu dulu makan lah. Oke, kalau dia turun ke bawah, kita baru pakai monthly. Kita buy lagi di 1200. Oke, sekarang kita lihat di foreign flow aja langsung. PIF Adaro. Berikut ini chart foreign flow untuk Adaro. Asingnya keluar terus ya Bapak Ibu ya. Apa boleh buat. Kemarin juga asingnya besar 39,4 miliar. Net sell 5 hari masih ada sisa net buy. Mungkin pas alertnya ini 69,9 miliar.
Tapi dalam 20 hari masih tercatat net sale 284,4 miliar. Ini berarti indikasi selling kuat dari asing. Dalam 60 hari ada 1,9 triliun net sale. Dalam 100 hari ada 2,8 triliun net sale. Ya, faktanya asingnya keluar terus. Nanti silakan cek apakah dominan atau tidak. Di sini, Pak, saya mau buy on weakness Adaro kalau melihat volumenya kecil. Kalau dia turun ke 140 beli, 1720 beli, 1685 beli, misalnya ini 1 lot, 2 lot, 4 lot, 1650 beli, nanti di lower down-nya beli lagi ya. Piramida pokoknya. Turun di bawahnya, exit. Di bawah sini exit nih. Saya stop loss saya di sini. Kalau saya exit, saya akan ke bawah. Kadang-kadang orang melihat gini, Pak Roy buat trading plan, dia ikutin belinya, stop lossnya nggak dipasang. Begitu saya sudah exit, dia masih nyangkut. Jadi kalau bisa ikutin seluruhnya. Oke, itu Adaro. Jadi fasenya, kalau menurut saya sih dia sedang di fase B. Ya, sekarang kita lanjut dengan HMSP. HMSP ini bergerak Bapak Ibu dari mungkin Pak Purbaya ya Menteri. Tapi Bapak Ibu harus cek di sini karena saya belinya pas side ekstrim. HMSP di Telegram channelnya. Oke, saya belinya mana ya HMSP? Di sini dia. Jadi beli saat ekstrim fear, dia turun sampai 500, kalau nggak salah 520, saya beli. Nah, sekarang udah naik berapa itu? Udah profit taking juga sebagian. Bisa sedikit saja. Sekarang kita cek dengan alert HMSP. Jadi dia mulai bulan September itu. Oke. Tadi ekstrimnya kapan? Agustus ya. Jadi kalau Bapak Ibu belinya baru sekarang ya risknya lebih besar dibanding saya, itu saja ya. Sekarang kita cek dengan Speedo HMSP. Dia berada di zona grid, artinya HMSP ini demand-nya lebih besar daripada supply. Untuk daily kita lihat dengan Speedo HMSP. Weekly-nya juga berada di zona grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lanjut dengan rotasi saham Star HMSP untuk daily penutupan hari Jumat. Berbalik dia. Lumayan Mbak, setelah penurunan dalam dia ada penguatan 2 hari berturut-turut relatif terhadap komposit yang melemah tipis. Kita cek dengan W Star HMSP. Di weekly-nya dia sudah bergerak di zona grid dan ada pullback sedikit lalu menguat lagi ini. Artinya sedang outperform dia terhadap komposit. Padahal kan kompositnya weekly-nya bullish ya. Kita cek dengan VPA monthly HMSP, kita lihat siklus Wyckoff-nya untuk time frame besar. Oke, jadi masih bisa naik tinggi nih Bapak Ibu ya. Weekly-nya ini adalah marking up. Distribusi ini ada utatnya. Monthly turun, tidak memberikan second chance to sell. Jadi ini bisa ditarik garis menjadi target nanti kalau seolah-olah tahun depan naiknya ke sana ya. Ini disebut dengan support become resistant. Mungkin ya, karena di atasnya adalah supply nanti. Silakan cat VBP-nya sendiri untuk monthly, VPA weekly HMSP. Saya ingat tuh waktu saya bilang belilah HMSP, bilang wah itu risk perusahaannya ya. Masing-masing punya mazhab sendiri. Recording apa namanya? HMSP. Saya baca ini recording. Sinyal weekly-nya FO to rise bullish sign. Volumenya besar, spread-nya wide, upper side, semua trennya sudah up. Oke. Di sini lihat, ada gap. Jadi targetnya itu di 1200 lah ya. Target weekly. Selling climax, auto reaction secondary test, baru naik ke atas, pullback lagi. Sini harusnya volumenya kecil-kecil. Saat di sini dia ekstrim, saya suruh minta beli sampai 510. Turun belilah, beli, tapi dibilang ngaco ya, karena menyuruh beli saham yang bisnisnya hancur ya. Sama lah saya kayak beli Adaro dulu, saya sunset bisnis lah. Tapi kalau begitu naik, semua orang bilang oh pindah ke consumer ya. Oke lah, ini adalah the best time for buying.
maka dia akan turun memberikan second chance. Ini the best time. Yang tadi, wake off tadi, the best time for buying. Maka secara teori dia akan turun memberikan second chance to buy. Oke? Masuk, mudah-mudahan naik. Ini mudah-mudahan naik ke atas, maka dia namanya stepping stone. Kalau sudah ikut workshop level advance, dia stepping stone. Target tadi, dia nutup gap dulu. Atas ini ya. Volume, jelas perbedaan. Nah, ini pullback. Volumenya ya segini-segini aja lah. Ini up volume namanya. Mudah-mudahan masih bagus. Kita tunggu. Kita tunggu close di atas 92. Yang mau fast trade, beli di bawah ini 952 bisa jual dulu. Karena nanti di sebelah sana mungkin ada supply-nya. Pakai chart VBP ya, Bapak Ibu. Sekarang kita langsung aja lah. VPA. Karena maunya wake off. Ya. Waktunya kelamaan ini udah 50. Oke. Di daily-nya. Jadi di sini ada sinyal-sinyal. Di mana ya ekstrimnya ya? Saya lupa. Aku di sini saya beli atau di sini. Waktu itu jelek banget komentarnya, mengatakan saya tidak paham risk perusahaan dari market risk dan company risk. Ya, soalnya sudah ekstrim ya. Saatnya membeli karena di sini demand. Baru dia naik, turun lagi, profilnya gitu, naik, turun dalam, naik, turun dalam. Dia naik tinggi, ada utat. Divalidasi, maka dia turun dalam. Ini kan bukan utat namanya, uptrust ya. Ada uptrust, turun. Nah, mudah-mudahan kayak gini lagi naik ke atas. Oke, ya volumenya butuh support nih. Yang penting dia turun, volumenya hilang. Kalau tadi dia turun volumenya besar, secara hukum volume price analysis, kita jangan masuk. Tapi ini naik ke atas, dia pullback, volumenya juga mengecil. Ya, mungkin low, high, low, high, pullback dulu, naik lagi ke atas. Oke, jadi sekarang stop loss-nya di mana? Stop loss-nya masih di sinilah. Kalau yang agresif di sini, cari aja swing low. Nanti kalau dia sudah break, baru kita naikkan. Gap sudah tutup. Oke, sekarang kita lihat dengan langsung aja foreign flow, PIF, HMSP. Jadi wake off-nya tadi mainnya di weekly ya. Berikut ini ada chart foreign flow untuk HM Sampurna. Apa? HM Sampurna ini kabarnya dia membeli Komodo Bond ya. Wah, ini Patriot ini. Patriot bursa apa? Pahlawan bursa. Enggak juga lah. Mereka Bond Patriot beda lah dengan yang selalu menggemar-gemarkan pahlawan bursa. Menurut saya enggak elok lah ya. Ngata-ngatain orang pahlawan bursa. Semuanya cari profit, tapi itu urusan pribadi lah. Oke, kalau stop loss di sini, kalau mau pullback, kita tunggu di sini. Buy on weakness. Asingnya besar, 15,53 net sell, dalam 5 hari ada 11,8 net sell. Oh, net sell semua. Dalam 20 hari net sell 24,9, 60 hari ada 27,9, dalam 1 hari ada 48,9. Semuanya net sell. Sekarang kita lanjut ya. Jadi kesimpulan untuk HMSP. Jadi mudah-mudahan siklusnya bermain di weekly. Di daily-nya asingnya net sell. Kalau ada pullback, pokoknya stop loss di bawah swing low tadi lah yang saya sebutkan. Kita lanjut dengan BBCA. BBCA ini juga sempat ekstrim kemarin tuh Bapak Ibu. Dan BBCA ini jarang-jarang alert ya. Jadi dia, cuman saya masalahnya sudah BBRI. Jadi kalau sudah punya BBRI, biasanya porsi masuk ke BBCA cuma sedikit. Bisa 5 lot cuman, 3 lot ya. Dan kemarin dia ada alert dari BBCA ini jarang-jarang. Kalau ada alert BBCA pasti ada sesuatu. Dan dia isu di belakangnya ada buyback ya. Kita cek dulu alertnya. Nah ini juga saya ingin bertanya, orang milih BBCA apakah karena memang dia alert atau banyak yang nyangkut ini? Karena BBCA alertnya jarang-jarang, di tahun 2005 ini sempat juga di Maret, tapi sekarang baru di April. Kita cek dengan Speedo BBCA untuk daily, wow udah 54. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly Speedo BBCA. Weekly-nya
juga berada di zona grid. Jadi daily dan weekly untuk speedometer demand-nya sudah masuk, sudah lebih besar daripada supply dan mungkin akan naik terus ya. Kalau dia turun tuh koreksi orang profit taking retail lah. Biasanya dia juga disupport oleh asing. Kalau asingnya masuk, ini bisa di drive ini untuk BBCA kita follow saja asingnya. Kita lihat rotasi saham Star BBCA. Daily-nya sudah naik kencang Bapak Ibu. Sejak kapan ya? Sejak 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin seminggu yang lalu lah ya. Dia tidak pakai basa-basi ke hope. Langsung naik kencang dia. Karena bobotnya tinggi. Kita lihat dengan W Star BBCA. Nah ini mungkin bisa jadi acuan. Karena mainnya di weekly biasanya. Oke. Weekly-nya masih berada di zona panic. Sebentar lagi mungkin minggu depan. Dia akan masuk ke dalam segitiga ini. Maka kita sebut sebagai habis panik, terbilang hope. Sekarang masih panik, belum lah, kita tunggu-tunggu saja. Oke, kita lihat dengan VPA monthly BBCA. BBCA ini adalah pertama kali dalam sejarah BBCA break, ya, break monthly di awal tahun. Jadi kalau lihat BBCA dalam sejarahnya belum pernah sekalipun dia break monthly. Oke, artinya ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Teori mengatakan begitu. Oke. Lalu dia turun ke bawah. Nah, ini cocok untuk buy on weakness karena waktu itu dia ekstrim. Oke, di 7275. Sayangnya cuma dapat berapa lot aja, 5 lot lah, tipis, tapi nggak apa-apa dia naik. Oke, kita lihat pattern ini, dia naik ke atas. Maka kita punya pattern untuk struktur besarnya. Ini kan akumulasi lah, marking up. Apakah ini distribusi? Oke, kita belum tahu. Kita lihat di sini adalah high. Ini adalah low. Ini adalah low terhadap high. Nah, sekarang ini pertanyaan, apakah ini menjadi lower low? Nggak ada cucuk bawah di monthly. Kalau enggak, ya dia double bottom hanya sekedar spring untuk naik ke atas, maka dia akan naik all time high lagi. Kalau dia spring dan dia tidak bisa naik dan dia terus lagi ke bawah, maka patternnya berjalan. Lower low, oke. Candle monthly-nya ya kita tunggulah masih sedikit lagi. Untuk itu kita lihat dulu weekly-nya. VPA weekly BBCA. Mungkin akan lebih jelas. Ya. Oke, tadi ini marking up, ternyata ini ada sinyal stepping out, ya. Kalau dia naik ke atas, tapi tidak berhasil membentuk all time high, bisa jadi di weekly akan menjadi ini adalah head, ini adalah shoulder. Itu yang kita khawatirkan. Ya, tapi kalau dia break, mudah-mudahan pattern down ini patah, dia tidak menjadi head and shoulder, ya ini asimetrik saja. Ya. Nah, sekarang kita lihat sinyalnya weekly possible end of downtrend, dia katakan start uptrend soon. Bagus. Nah, ini kalau ditarik, ini ada semacam cucuk bawah nih. Semacam spring. Kalau terjadi spring, kuat. Cuman ini kan kalau main di daily, struktur kecil tersendiri ya. Volume minggu ini luar biasa keren. Warna hijau itu berarti claim fall up. Isunya juga buyback. Ini ada gap. Kita anggap ini adalah kick off gap. Dan biasanya dia tutupnya lama. Oke, di atasnya ada gap. Kalau yang pegang BBCA mau main cepat, ya gap ini menjadi target atau berapa ini? 9.000 berapa ini di sini makan dulu lah. Jual setengah ya. Jadi kalau beli di 7.300, jual di berapa nih 9.000 sekian kan lumayan ya. Tapi mau hold terus ya hold aja. Selama dia bisa tembul ke atas hold. Tapi kalau dia gagal, dia akan membentuk new low. Jadi valid lah. Karena trend di monthly itu paling kuat. Sementara di monthly-nya dalam sejarah akhirnya dia break lower downtrend. Itulah ya Bapak Ibu. Stop loss-nya di mana? Ya stop loss belum bisa kita belum ya. Ini belum bisa. Kita turun ke daily dulu VPA BBCA. Stop loss pasangnya di daily. Kalau di weekly terlalu berisiko. Terlalu tinggi risknya. Aduh mak. Dia ada gap. Ada gap. Aduh. Ini ada gap.
Udah tutup belum? Oh, udah. Udah belum ya? Udah ya. Sekarang dia tinggal ngejar tutup gap ini. Apakah dia turun dulu nutup gap, baru naik? Mudah-mudahan seperti itu. Jadi yang ketinggalan mau beli BBCA, tunggu aja di gap ini. Oke. Lihat ini. Volumenya naik. Ininya naik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini ada sinyal uptrust. Tapi tidak divalidasi. Cuman candle merah nih. Ya, ini sedikit tricky. Sebab dia merah, volumenya hilang. Gimana ya? Stop lossnya sih saya belum berani naikkan ke atas. Nanti kita stop loss dia karena dia ada gap yang dua harus ditutup. Mungkin dia tutup satu untuk naik lagi. Apa ya? Apa rekomendasinya ya? Rekomendasinya ya stop lossnya di sini dulu lah. Nikmatin aja dulu lah dia volatilitas. Kalau dia turun ini bisa buy. Terutama gap ini kalau dia tutup buy di sini. Target jual tutup gap. Sinyalnya nggak ada soalnya. Sementara stop loss harus kita pasang di daily masih di sini lah. Kecuali nanti dia pullback, close di atas 870, stop lossnya baru di swing low ini. Ya. Kita cek dengan foreign flow BBCA. Jadi BBCA ini kalau asingnya akumulasi bisa diikutin saja. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BBCA. Asingnya memang net buy terus ya, naik ke atas. Kemarin hari Jumat asingnya net buy 144,6 dan 5 hari ada 2,7 triliun. Asingnya sudah net buy, tetapi dalam 20 hari masih ada sisa 535. Mudah-mudahan segera ditambah lah ini. Kita perlu 20 hari ini menjadi net buy. Dalam 60 hari ada 12 triliun net sell. Dalam 100 hari ada 20 triliun net sell. Ini besar sekali asingnya net sell. Saya rasa asingnya bisa jadi acuan. Kalau asingnya terus akumulasi, kita bisa follow saja nih BBCA. Apakah dia keluar atau masuk. Oke, itu BBCA. Jadi memang BBCA ini dengan volatility banyak gap ini kayak saham gorengan ya. Jadi harusnya dia volatilitasnya nggak setinggi itu. Cuman ini gap naik turunnya kencang. Apa boleh buat? Lah udah semacam gorengan aja. Terakhir kita bahas saham Cleo. Cleo ini juga kita bahas saya lupa. Cleo atau Avia, dia wake off-nya belum terbentuk. Struktur besar. Kita cek alert Cleo. Cleo ini alertnya fresh lah, boleh kita anggap aja fresh. Kita cek dengan Speedo Cleo. Grid, demand-nya lebih besar daripada supply untuk daily. Kita lihat Speedo Cleo. Cleo ini air minum ya. Oh, di daily-nya sudah grid, tapi di weekly-nya masih netral. Di weekly-nya ternyata supply-nya sama kuat dengan demand. Kita cek dengan Star Cleo. Rotasi saham untuk Cleo, dia outperform. Dia sudah berada di zona grid, bergerak sangat menguat relatif terhadap composite hingga dia pindah ke sana ya. Maksudnya sudah berada di zona grid, outperform relatif terhadap composite pergerakannya. Kita lihat weekly-nya, Star Cleo. Ya, Cleo, ini bottoming di weekly, berarti mainnya nanti di weekly ini. Kalau di weekly dia sedikit lagi akan masuk habis panik terbitlah hope. Dia masih zona panik, tapi indikasi akan ada penguatan. Bottoming ini, kita lihat dengan VPA monthly Cleo. Cleo, benar nggak nih saham Cleo? Kalau begini dia bukan berarti sudah belum pernah terjadi wake off-nya. Di monthly-nya berbahaya nih. Kenapa langsung dia marking up? Ini distribusi, marking down. Jadi berhati-hatilah ya. Jadi stop loss-nya nanti kita lihat rejection ini apa itu. Karena demand zone-nya ada di bawah nih. Ini marking down ya. Jadi suka nggak suka kalau dia memang selesai wake off-nya cuma sampai 550, dia akan turun ke bawah ya. VPA weekly Cleo. Kita lihat strukturnya dulu. Begini pula dia bentuknya. Karena ada sinyal uptrust. Marking up
distribusi, test, the best time for selling, second chance to buy, ada uptrustnya, langsung turun ke bawah. Kalau dia selesai, maka dia akan mentuk ke bawah, markdown ya Bapak Ibu. Ini distribusi sudah terjadi di sini. Ada rejection ya, jadi kita makan apa yang ada aja lah. Mungkin kalau kena di sini exit lah. Kalau yang terlanjur beli di 890 ini banyak-banyak berdoa lah Bapak Ibu. Ya, jadi karena ini sudah high, low, low high, lower low. Kalau dia turun lagi markdown. Soalnya kalau naik tadi volumenya sangat besar, saya agak optimis. Tetapi ini volumenya nggak juga oke. Memang di atas rata-rata, tapi lihatlah. Untuk ngejar lagi ke 9.100, akan banyak orang nyangkut di sini nih. Ya, jadi saya bertanya, yang apa ya? Cleo, Adaro, itu apakah dipilih karena banyak yang nyangkut atau gimana? Kita cek dengan apakah alat robot itu memunculkan hope bagi yang nyangkut. Menarik juga dilihat. Mohon komentarnya lah. VPA Cleo. Ya, kita lihat lah ya. Oh, VBP dulu. Seberapa banyak besar supply-nya di atas itu? VBP Weekly Cleo. Karena itu ada uptrust-nya. Oh iya, ini tebal nih, banyak yang nyangkut sepanjang ini nih. Kalau dia turun kemana Pak? Dia akan turun ke sini. Ya, dia akan turun ke sini untuk markdown-nya. Siklusnya selesai lah Wyckoff-nya. Karena saya janjinya kan bahas secara Wyckoff, suka nggak suka. VPA Cleo. Ini katanya ada dividen atau apa, pasti sesuatu. Kita lihat, ini adalah marking down, redistribusi, selling climax, auto reaction, secondary test. Oke, kita makan apa yang ada dulu. Lalu sini macam ada spring. Kalau dia close 565, maka akan menjadi the best time for buying. Mudah-mudahan dia kalau close di atas 565, dia akan menjadi ready to uptrend. Low, high, high, low, higher, high. Oke, targetnya maka bisa di sini. Ini ada sell mother candle atau di sini. Ambil garis inilah. 750. Stop loss kalau dia close di bawah 500, exit sajalah. Bahaya. Close di bawah 500, exit saja nih. Jadi nanti dia baru bisa kita katakan the best time for buying kalau close di 65 untuk daily. Targetnya hitung dulu risiko rasionya, mungkin makan banyak yang exit nyangkut. Apakah gara-gara apalah, nggak tahu saya ini. Saya nggak punya juga, jadi kalau dia, maksud saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Saya nggak punya apakah dividen atau apa. Kalau kena 750 nih exit aja lah maksimum. Karena ini kalau cucuk atas 7 bawah ini pasti banyak yang nyangkut nih. Ini banyak, ini istilahnya disembelih ya. Hanya valid kalau dia close di 565. Dan volumenya kita tunggu valid juga. Saat ini tidak ada sinyal. Mau ngomong apa saya nggak ada sinyal. Volumenya rata-rata, spread dasar rata-rata. Tunggu close 565. Stop loss pastikan di bawah 500 exit. Kita lanjut dengan foreign flow Cleo. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Cleo, Sariguna Primatirta. Mungkin dia dapat iklan gratis nih. KDM ya, Menteri Gubernur Jawa Barat kan inspeksi Aqua, tapi katanya udah diklarifikasi. Asingnya net buy kecil saja 0,47 hari Jumat, dan 5 hari ada 2,7 miliar net buy dalam 20 hari. Tipis ya, 700 juta atau 7 juta nih. 700 juta, 70 juta. Net buy 60 hari ada 16 miliar dia net sell, dalam 100 hari 36 miliar net sell. Kecil aja ya Bapak Ibu, mungkin nggak dominan. Oke, jadi kalau besok yang Pak saya mau manfaatin dia buy on weakness di mana? Turun 530, 520, 510, turun beli. Stop loss 4.496. 494. Jadi 2 tick di bawah inilah 500. Ini jual di situ. Jangan sampai jangan sampai nyangkut karena dia di bawahnya jauh nih dimensionnya. Baik Bapak Ibu, itu aja
weekly stock analysis, analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Semoga yang lainnya mendapatkan sharing ilmunya juga. Dan kalau bermurah hati, saya juga penasaran, kenapa banyak juga yang memilih saham-saham yang Adaro, Aces, Cleo, yang rentan itu banyak yang nyangkut di atasnya. Kelihatan supply-nya banyak di atas ya. Jadi mungkin saya bikin votingnya atau gimana. Ya, kasih aja komentar lah. Saya juga tahu, oh alasannya karena saya nyangkut Pak. Karena kemarin lagi diskusi di grup pengguna robot, cerita tentang nyangkut-nyangkut ini, Adaro gitu ya. Baik, sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.